Sabda Zarathustra Bab 1. Jalan Sang Pencipta. Maukah kau pergi berpisah dan bersendirian, saudaraku? Maukah kau mencari jalan ke dalam diri kau sendiri, berhenti sekejap dan mendengarkan aku? Ia yang mencari-cari akan mudah tersesat. Ia adalah kejahatan untuk pergi berpisah dan bersendirian, maka berkata gembalaan. Gaungan suara gembalaan tetap ada di dalam diri kau, dan tatkala kau berkata, kita tidak lagi mempunyai nurani yang serupa, kau dan aku, ini akan menjadi kesedihan dan ratapan. Lihatlah, nurani ini sendirilah yang menyebabkan kesedihan kau itu, dan kemilau akhir nurani kau tetap masih membara di dalam penderitaan kau. Tetapi kau mau melarikan diri dari penderitaan itu. Apakah ini jalan ke diri kau? Lalu perhatikanlah padaku, bahwa hak kau untuk ini dan hak kau bagi ini. Apa kau kekuatan baru dan hak baru? Gerak mula, roda sua putar. Bisakah kau paksa bintang-bintang berputar mengelilingi kau? Banyak yang rakus kedudukan tinggi, banyak gejolak ledakan di si ambisius. Perhatikan padaku bahwa kau bukan salah satu dari yang rakus dan si ambisius. Ada sangat banyak ide megah yang hanya dapat melakukan sesuatu yang tidak lebih daripada badut. Mereka menggembung dan mengempis selalu. Bebas, ini yang kau anggap diri kau itu. Aku mau dengar konsep hak kewenangan kau, dan kau bukan telah bebas dari kekangan. Apakah kau orang yang berhak untuk bebas dari kekangan? Banyak orang yang membuang harga dirinya tatkala mereka membuang ikatan mereka sendiri. Bebas dari apa? Zarathustra tidak peduli akan ini, tetapi mata kau mesti berkata dengan jelas padaku, bebas untuk apa? Dapatkah kau memberikan pada diri kau kebaikan dan kejahatan kau sendiri, dan meletakkan kemauan kau sebagai hukum atas diri kau sendiri? Dapatkah kau menjadi hakim atas diri kau sendiri dan penuntut balas hukum? Adalah mengerikan untuk bersendirian dengan yang hakim dan sang penuntut balas hukumnya sendiri, seperti bintang yang dilontarkan ke ruang antariksa hampa dan ke tempat penyendirian yang dingin dan beku. Sekarang kau masih saja menderita dari banyak orang. Kau manusia perseorangan. Sekarang kau masih saja memiliki keberanian yang tidak berkurang serta harapan-harapan kau. Tetapi suatu ketika kesendirian kau akan membuat kau letih. Suatu ketika rasa bangga kau akan runtuh dan keberanian kau akan kehilangan semangatnya. Suatu ketika kau akan berteriak, aku sendirian. Suatu ketika kau tidak lagi bisa melihat apa-apa yang luhur dalam diri kau, dan melihat dekat sekali kerendahan kau. Kemuliaan kau sendiri akan menakutkan kau, seolah-olah hantu. Suatu ketika kau akan berteriak, segalanya adalah palsu. Ada perasaan-perasaan yang ingin untuk membunuh sang penyendiri. Jika mereka tidak berhasil, lalu mereka sendiri mesti mati. Tetapi apakah kau sanggup untuk itu, untuk menjadi seorang pembunuh? Saudaraku, pernahkah kau mendengar kata-kata hina dan penderitaannya keadilan kau yang harus adil ke mereka yang menghina kau? Kau memaksa rakyat untuk merubah opini mereka mengenai kau, yang mana mereka pegang teguh untuk melawan kau. Kau mendekati mereka, namun kau melewati mereka. Untuk ini mereka tidak pernah mau memaafkan kau. Kau pergi melebihi mereka, tetapi lebih tinggi kau mendaki, lebih kecil lagi kau melihatnya di atas si pendengki.
dan ia yang bisa terbang sangat dibenci melebihi segalanya. Bagaimana kau bisa adil terhadapku? Berkatalah serupa ini, aku pilih ketidakadilan kau itu sebagai bagianku. Segala ketidakadilan dan segala najis mereka lemparkan ke sang penyendiri. Tetapi saudaraku, jika kau mau menjadi bintang, kau harus bersinar bagi mereka yang tidak peduli akan semua itu. Dan waspadalah terhadap si baik dan si adil. Mereka mau menyalibkan mereka yang menciptakan kebajikan mereka sendiri. Mereka benci manusia penyendiri. Waspadalah pula terhadap kesederhanaan yang sakral. Segala yang tidak sederhana, tidak sakral terhadapnya. Dan ini pula ingin bermain api, kayu bakar, dan tonggak pembakaran. Waspada pula terhadap serangan-serangan cinta kau. Sang penyendiri mengulurkan tangannya terlalu cepat terhadap siapa saja yang ia temui. Bagi kebanyakan manusia, kau tidak mestinya mengulurkan tangan kau, tetapi cakar kau. Dan aku berharap bahwa cakar kau itu berkuku runcing. Tetapi musuh terbesar kau yang kau bisa hadapi itu adalah diri kau sendiri. Kau sendiri berbaring menghadang diri kau sendiri di gua-gua dan di hutan-hutan. Manusia penyendiri, kau berjalan menuju ke dalam diri kau sendiri, dan arah jalan kau itu melewati diri kau dan 7 setan-setan kau. Kau akan menjadi manusia heretik ke diri kau sendiri, dan dukun dan nabi, dan orang bodoh, dan orang yang tidak lekas percaya, durjana, dan para penjahat. Harus siap untuk membakar diri kau sendiri dalam kobaran api kau sendiri. Bagaimana bisa kau menjadi buru jika mulanya kau tidak menjadi abu? Kau manusia sendiri, kau pergi ke jalan Sang Pencipta. Kau mau menciptakan Tuhan untuk diri kau sendiri dari 7 setan-setan kau. Kau manusia penyendiri, kau pergi ke jalan Sang Pencipta. Kau mencintai diri kau sendiri. Oleh karena itu, kau membenci diri kau. Hanya Sang Penciptalah yang membenci sedemikian rupa. Untuk mencipta, ini keinginannya Sang Pencipta, karena ia membenci. Apa yang ia tahu tentang cinta yang tidak mesti membenci pada apa yang ia cintai? Bersama cinta, kau pergilah ke tempat penyendirian kau, bersama dengan ciptaan kau. Dan sang keadilan dengan lambat dan terpincang-pincang akan mengikuti kau. Bersama tetesan air mata kau, pergilah ke tempat persendirian kau. Aku mencintai ia yang menciptakan dirinya melebihi dirinya, lalu ia punah. Perempuan tua dan muda. Mengapa kau menyelinap sembunyi-sembunyi di kala senja, Zarathustra? Dan apa yang kau sembunyikan dalam jubah kau itu? Apakah ini harta karun yang seseorang telah berikan pada kau? Ataukah bayi yang telah kau lahirkan? Atau apa kau sedang melakukan misi mencuri? Kau teman penjahat? Sungguh saudaraku, seru Zarathustra, ini adalah harta karun yang telah diberikan padaku. Ini adalah kebenaran kecil yang aku bawa. Tetapi ia nakal seperti anak kecil, dan jika aku tidak tutup mulutnya, ia akan menjerit sangat keras. Hari ini seraya aku berjalan seorang diri, pada waktu matahari terbenam, seorang perempuan tua datang mendekatiku dan berkata demikian ke jiwaku, Zarathustra juga banyak bicara pada kita perempuan, tetapi ia tidak pernah bicara pada kita mengenai perempuan. Dan aku menjawab, seseorang hanya berbicara mengenai perempuan pada laki-laki. Berserulah padaku tentang perempuan, katanya. Aku cukup tua dan segera akan melupakan semua ini. Dan aku penuhi permintaan perempuan tua itu dan berseru padanya demikian. Segalanya mengenai perempuan adalah teka-teki, dan segalanya mengenai perempuan punya satu jawaban. Ini dinamakan bunting. Laki-laki bagi perempuan itu arti alat. Tujuannya selalu adalah anak. Tetapi apa sih perempuan itu bagi laki-laki? 2 hal yang laki-laki sejati inginkan, bahaya dan hiburan. Maka ia menginginkan perempuan.
perempuan sebagai hiburan yang paling berbahaya. Lelaki mesti dilatih untuk berperang, sedangkan perempuan untuk rekreasi sang kesatria. Yang terlalu manis tidak disukai oleh sang kesatria, maka ia suka perempuan. Bahkan perempuan yang termanis pun tetap saja pahit rasanya. Perempuan lebih mengerti tentang anak daripada laki-laki, tetapi laki-laki lebih kekanak-kanakan daripada perempuan. Di dalam diri laki-laki yang sejati bersembunyi seorang anak kecil. Ia ingin main. Maka kau para perempuan, temukanlah keanakan dalam diri para laki-laki. Biar perempuan itu menjadi barang mainan, halus dan murni, laksana batu permata berharga disinari kebajikan-kebajikan dunia yang belum lagi ada. Biar cahaya terang bintang berkilauan dalam cinta kau. Biar harapan kau berkata, semoga aku melahirkan sang Superman. Biar ada keberanian di dalam cinta kau. Dengan cinta kau, mesti serang ia yang menyulut rasa takut kau. Biar ada rasa hormat dalam cinta kau. Sedikit perempuan yang akan mengerti kehormatan. Jika tidak, biar kehormatan kau itu menjadi selalu lebih mencintai daripada yang mencintai kau. Biar laki-laki takut pada perempuan ketika perempuan ini mencintai. Lalu perempuan ini akan membuat segala pengorbanan dan segalanya ia anggap tidak berharga. Biar lelaki takut pada perempuan ketika perempuan ini membenci, karena dasar jiwa laki-laki itu adalah jahat, sedangkan perempuan adalah buruk. Siapakah yang sangat dibenci perempuan? Maka berkata besi pada magnet, aku sangat membenci kau karena kau menarikku, tetapi tidak cukup kuat untuk menyeretku pada kau. Kebahagiaan laki-laki aku mau, kebahagiaan perempuan laki-laki itu mau. Perhatikan, sekarang dunia menjadi sempurna. Pikir setiap perempuan ketika perempuan itu patuh dengan sepenuh cintanya. Perempuan itu harus patuh dan menemukan kedalamannya bagi permukaannya. Jiwa perempuan adalah permukaan, berubah-ubah, selaput tipis yang bergejolak di atas air dangkal. Tetapi jiwa laki-laki adalah dalam, alirannya menjembur deras dari gua-gua bawah tanah. Perempuan merasakan kekuatannya, tetapi mereka tidak mengerti. Lalu perempuan tua ini menjawab, Zarathustra telah banyak berkata akan segala yang baik, khususnya bagi mereka yang cukup muda untuk ini. Janggal, Zarathustra tahu hanya sedikit tentang perempuan. Ia benar mengenai mereka. Apakah karena dengan perempuan tidak ada sesuatu yang tidak mungkin? Dan sekarang terimalah satu kebenaran kecil ini sebagai rasa terima kasihku. Aku cukup tua untuk ini. Bungkuslah dan tutup mulutnya. Jika tidak demikian, akan berteriak sangat keras kebenaran kecil ini. Berikan aku kebenaran kecil kau itu, perempuan. Aku berkata, lalu berkatalah perempuan tua itu, kau mengunjungi perempuan. Jangan lupa, cemeti kau. 19. Gigitan ular berudak. Pada suatu hari, Zarathustra tertidur di bawah pohon kurma karena panas dan menaruh lengannya ke atas mukanya. Lalu seekor ular beludak datang dan menggigit lehernya, dan Zarathustra berteriak kesakitan. Ketika ia mengangkat lengannya dari mukanya, ia melihat ular ini. Ia mengenali mata Zarathustra. Mundur, menggeliat, mencoba untuk melarikan diri. Jangan pergi, kata Zarathustra. Kau belum lagi menerima rasa syukurku. Kau telah membangunkanku di waktu yang tepat. Perjalananku masih panjang. Perjalanan kau pendek, ujar ular beludak sedih. Bisaku mematikan. Zarathustra tersenyum. Bilakah naga pernah mati oleh bisa ular? Katanya. Tetapi ambillah kembali bisa kau ini. Kau tidak cukup kaya untuk diberikan padaku. Lalu ular ini turun kembali ke lehernya dan menjilat lukanya. Tatkala Zarathustra menceritakan ini ke para penganutnya, mereka bertanya, dan apakah, oh Zarathustra, moral dari cerita ini?
Dan Zarathustra menjawab pertanyaan ini dengan demikian. Si baik dan si adil menamakanku sang penghancur moral. Ceritaku tidak bermoral. Namun ketika kau punya musuh, jangan membalas kejahatannya dengan kebaikan. Ini hanya akan membuatnya malu. Tetapi buktikanlah bahwa ia telah berbuat sesuatu kebaikan pada kau. Dan lebih baik marah daripada membuat malu seseorang. Dan ketika kau dikutuk, aku tidak suka kau jika kau lalu ingin memberkahinya. Malah kutuklah kembali, walau sedikit. Dan jika ketidakadilan besar dilakukan terhadap kau, lalu cepat kerjakan 5 ketidakadilan kecil di samping itu. Sangat mengerikan untuk melihat ia yang seorang diri menggemban ketidakadilan. Tahukah kau ini? Ketidakadilan yang berbagi adalah setengah keadilan, dan ia yang bisa mengembannya harus merasakan ketidakadilan ke atas dirinya sendiri. Dendam, walau kecil, itu lebih manusiawi daripada tidak mendendam sama sekali. Dan jika hukuman ini bukan pula sesuatu hak dan kehormatan bagi musuh kau, lalu aku tidak suka hukuman kau itu. Adalah lebih mulia untuk menyatakan diri kau salah daripada mengakui kau tetap benar, khususnya ketika kau memang benar. Hanya kau mesti cukup kaya untuk ini. Aku tidak suka keadilan dingin kau. Dari mata para hakim kau itu selalu ada pandangan mata algojo dan besi dinginnya. Katakan padaku, di mana kita dapat menemukan keadilan, yaitu cinta yang bisa melihat? Maka ciptakanlah untukku cinta yang tidak saja bisa mengemban hukuman, tetapi juga segala dosa-dosa. Maka ciptakanlah untukku keadilan yang membebaskan setiap manusia kecuali para hakim. Maukah kau belajar ini pula? Bagi ia yang ingin untuk menjadi adil dari dalam hatinya, bahkan dusta pun menjadi filantropi. Tetapi bagaimana aku bisa adil dari dalam hati? Bagaimana aku bisa memberi pada setiap manusia apa yang sudah kepunyaannya? Biar ini mencukupi bagiku. Aku memberi pada setiap manusia kepunyaanku. Akhirnya, para saudaraku, jagalah diri kau untuk berbuat salah pada sang petapa. Bagaimana sang petapa itu bisa lupa? Bagaimana ia bisa membalas? Bagaikan sumur dalam sang petapa itu, adalah mudah untuk melempar batu ke dalamnya. Tetapi katakanlah padaku, siapa yang bisa mengambilnya kembali? Jagalah diri kau agar tidak melukai sang petapa. Tetapi jika kau telah melakukannya, baiklah kemudian bunuhlah ia. 20. Pernikahan dan anak turunannya. Aku punya satu pertanyaan bagi kau, wahai saudaraku. Aku lemparkan pertanyaan ini seperti bandul pemberat ke dalam jiwa kau, agar aku tahu seberapa dalam jiwa kau itu. Kau muda dan menghasrati pernikahan dan anak keturunan. Tetapi aku tanya kau, apakah kau lelaki yang berhak menghasrati anak? Apakah kau sang pemenang, sang penakluk diri sendiri, sang penguasa emosi, dewa kebajikan? Maka aku tanya kau, ataukah kebinatangan kau serta kebutuhan kau bicara dari dalam hasrat kau? Ataukah kesepian kau? Ataukah kerancuan pada diri kau? Aku ingin kejayaan dan kebebasan kau merindukan anak. Aku mesti membangun monumen-monumen hidup bagi kejayaan dan kebebasan kau. Kau harus membangun melebihi diri kau, tetapi terlebih dahulu, kau harus membangun diri kau sendiri, sebuah badan dan jiwa yang persegi 4. Tidak saja kau harus merebak ke dalam, tetapi juga ke atas. Demi ini, semoga taman perkawinan kau membantu kau. Kau mesti mencipta sebuah badan yang lebih tinggi, gerak mulia, roda suap putar. Kau harus mencipta sang pencipta. Pernikahan, ini adalah apa yang aku namakan 2 kemauan untuk mencipta 1 kemauan melebihi mereka yang menciptakannya.
saling hormat ke satu sama lainnya, seperti mereka yang menjalankan kemauan itu. Aku namakan ini pernikahan. Biar ini menjadi makna dan kebenaran pernikahan kau itu. Tetapi apa yang dinamakan pernikahan oleh manusia, kebanyakan manusia yang mubazir itu, apa yang harus aku namakan? Kemiskinan jiwa dalam persekutuan. Kekotoran jiwa dalam persekutuan. Kesantaian yang menyedihkan dalam persekutuan. Mereka menamakannya pernikahan, dan mereka berkata pernikahan mereka datang dari surga. Wah, aku tidak suka ini. Surga manusia yang mubazir. Tidak, aku tidak suka mereka. Binatang-binatang ini terjerat oleh kesenangan untuk membanting tulang. Dan biarlah Tuhan yang timpang ke sana sini menjauh dariku, memberkahi siapa saja yang belum Ia jodohkan. Jangan tertawakan pernikahan seperti ini. Anak mana yang tidak punya alasan untuk menangis akan kedua orang tuanya? Lelaki ini tampaknya matang dan berharga bagi makna dunia. Tetapi ketika aku melihat istrinya, dunia tampaknya bagiku seperti tempat bagi orang-orang sinting. Ya, aku harap bumi bergetar dengan ledakan ketika Santo dan Angsa saling berpasangan bersama. Lelaki ini bersedia mencari kebenaran seperti pahlawan dan akhirnya menangkap dusta manis kecil. Ia menamakan ini pernikahannya. Lelaki ini berhati-hati dalam urusannya dan memilih pilihannya, tetapi sekaligus ia merusak hubungannya selamanya. Ia menamakan ini pernikahannya. Lelaki lainnya mencari dayang yang mempunyai kebajikan-kebajikan bidadari, tetapi serentak ia menjadi dayang perempuan ini, dan sekarang ia mau menjadi bidadari pula. Aku telah mendapatkan bahwa semua para pembeli itu berhati-hati, dan mereka semua punya mata tajam. Tetapi bahkan lelaki yang punya mata tertajam pun membeli istrinya ketika masih dibungkus. Banyak kebodohan-kebodohan singkat. Ini yang kau namakan cinta itu. Dan pernikahan kau ini mengakhiri kebodohan-kebodohan singkat itu menjadi kedunguan yang berkepanjangan. Cinta kau bagi perempuan dan cinta perempuan bagi laki-laki. Apakah itu hanya sekedar belas kasihan pada penderitaan dan pada Tuhan-Tuhan yang terselubung? Tetapi pada umumnya, dua binatang itu saling mengerti satu sama lainnya. Tetapi bahkan cinta terbaik kau pun hanyalah gairah palsu dan gregat yang menyakitkan. Itu adalah obor yang menarangi jalan kau ke arah yang lebih tinggi. Suatu ketika kau harus mencintai melebihi diri kau, maka terlebih dahulu belajarlah untuk mencintai. Demi ini kau mesti minum rasa pahitnya rasa cinta kau itu. Ada rasa pahit bahkan dalam cinta yang terbaik sekalipun. Maka ini merangsang rindu ke sang Superman. Maka ia merangsang dahaga dalam diri kau, sang pencipta. Dahaganya sang pencipta, anak panah dan kerinduan ke sang Superman. Katakanlah padaku, saudaraku, apakah ini kemauan kau pada pernikahan? Aku namakan kemauan dan pernikahan serupa ini adalah suci. 21. Kematian rela. Banyak yang mati terlambat dan sebagian mati terlalu cepat. Selalu fatwa ini janggal terdengarnya. Mati di waktu yang tepat. Mati di waktu yang tepat. Maka Zarathustra mengajarkan ini. Tentunya, ia yang tidak pernah hidup di waktu yang tepat, mustahil ia akan mati di waktu yang tepat. Lebih baik lagi jika ia tidak pernah dilahirkan. Maka aku menganjurkan manusia yang mubazir ini. Tetapi bahkan manusia yang mubazir ini membuat kemegahan pada kematian mereka. Ya, bahkan kacang kosong pun mau direkah. Setiap manusia menganggap kematian sebagai yang penting. Namun hingga kini, kematian itu bukan festival. Namun hingga kini, para manusia belum lagi belajar membaptis festival-festival mahamurni. Kematian yang sempurna akan aku perlihatkan pada kau yang mesti menjadi pemicu dan janji-janji pada yang hidup. Manusia yang menjalankan kehidupan dengan sempurna mati penuh kejayaan.
dikelilingi para manusia yang mengharap dan membuat sumpah-sumpah khidmat. Maka seseorang mesti belajar untuk mati, dan tidak boleh ada festival-festival di mana manusia yang sekarat itu tidak mensakralkan sumpah-sumpah manusia yang masih hidup. Mati laksana ini adalah kematian terbaik, tetapi yang terbaik kedua, ini adalah mati dalam pertempuran dan mengorbankan jiwa-jiwa yang megah. Tetapi yang juga dibenci oleh sang pendekar dan sang pemenang itu adalah seringkali kematian kau, yang datang merangkak diam-diam bak pencuri, namun datang sebagai penguasa. Kematianku, aku anjurkan pada kau, adalah kematian rela yang datang padaku karena aku menginginkannya. Dan bilakah aku harus menginginkannya? Ia yang mempunyai tujuan dan pewaris ingin mati di waktu yang tepat bagi tujuan pewarisannya. Dan dari rasa hormatnya pada tujuan dan pewarisannya, ia tidak mau lagi menggantungkan rerangkaian bunga layu ke suaka kehidupan. Sungguh, aku tidak mau menjadi seperti si pembuat tali. Mereka meminta rajutan mereka lalu berputar balik berlawanan. Banyak yang tumbuh terlalu tua, bahkan bagi kebenaran-kebenaran dan kejayaan-kejayaannya. Mulut yang tidak bergigi tidak lagi punya hak bagi setiap kebenaran. Dan sesiapa yang ingin terkenal, mesti mengundurkan diri secara hormat di waktu yang tepat dan berlatih seni yang sulit. Mundur di waktu yang tepat. Seseorang harus tidak memperbolehkan dirinya dimakan ketika rasanya lezat. Ini dimengerti oleh ia yang mau untuk dicintai dengan lama. Tentunya ada apel-apel masam yang harus menunggu nasibnya hingga akhir musim gugur. Mereka sekaligus akan menjadi matang, menguning, dan layu, mengkerut. Bagi kebanyakan manusia, hatinya yang mulanya menua, dan yang lainnya spiritnya. Dan sebagian menua di masa mudanya, tetapi mereka yang muda terlambat tetap muda selalu. Bagi kebanyakan manusia, hidup ini adalah kegagalan. Ulat berbisa memakan hatinya, maka buktikanlah kematiannya itu menjadi sukses besar baginya. Banyak manusia tidak pernah menjadi manis. Mereka membusuk bahkan di musim panas. Itu adalah kepengecutan mereka yang mengikat erat mereka pada tangkainya. Manusia kebanyakan hidup, dan mereka bergantungan di tangkai-tangkai mereka terlalu lama. Semoga badai itu datang dan menguncangkan segala kebusukan dan ulat pemakan buah dari pohon. Semoga para pengkhotbah kematian cepat itu datang. Mereka akan menjadi badai-badai yang panas serta penggoncang pepohonan kehidupan. Tetapi aku hanya mendengar khotbah tentang kematian lambat dan kesabaran pada segala sesuatu yang duniawi. Apa kau mengkhotbahkan kesabaran pada segala sesuatu yang duniawi? Itu adalah keduniawian yang sangat sabar pada kau para penghujat. Sungguh sangat cepat kematian si orang Ibrani yang para pengkhotbah kematian lambat itu terhormat. Dan bagi banyak orang, ini telah menjadi bencana besar karena ia mati terlalu muda. Namun, ia hanya tahu air mata dan melankolinya kaum Ibrani saja, juga kebenciannya pada si baik dan si adil, si Ibrani Yesus. Maka ia terkecam oleh kerinduannya untuk mati. Seandainya saja ia tetap ada di padang pasir dan jauh dari si baik dan si adil, mungkin ia akan bisa belajar hidup dan belajar mencintai dunia dan tertawa. Percayalah para saudaraku, ia mati terlalu muda. Ia sendiri akan menarik balik ajarannya kalau saja ia bisa hidup seusiaku. Ia cukup mulia untuk menarik ajarannya. Tetapi ia masih hijau, pemuda mencinta secara belia, dan secara belia pula ia membenci manusia dan dunia. Hati dan sayap-sayap spiritnya masih terkurung dan kaku. Tetapi ada lebih banyak kekanakan dalam diri manusia dewasa daripada dalam diri pemuda, dan sedikit melankolinya. Ia lebih mengerti banyak akan hidup dan mati, bebas demi kematian, dan bebas dalam kematian. Kata-kata tidak sakral ketika tidak ada waktu lagi baginya. Maka ia mengerti kehidupan dan sekaligus kematian.
Semoga kematian kau tidak menjadi penghujatan pada manusia dan dunia. Ini yang aku mohon dari madu jiwa kau. Dalam kematian kau, spirit dan kebajikan kau harus tetap bersinar laksana cahaya senja mengelilingi dunia. Jika tidak, kematian kau ini adalah kematian yang sia-sia. Maka aku juga akan mati. Semoga kau, para temanku, lebih bisa mencintai dunia ini demi aku, dan aku akan menjadi dunia ini lagi, agar aku bisa menemukan kedamaian pada Ia yang melahirkanku. Sungguh, Zarathustra punya satu tujuan. Ia telah melemparkan bolanya. Semoga sekarang kau, para temanku, menjadi pewaris tujuanku. Aku lempar bola ini pada kau. Tetapi yang terbaik, aku suka melihat kau melemparkan bola emas ini ke temanku. Lalu aku bisa hidup di dunia ini lebih lama lagi. Maafkanlah aku untuk ini. 22. Amal kebajikan. Tatkala Zarathustra meninggalkan kota yang telah memikat hatinya, yang bernama Lembu Belang, di sana banyak orang mengikutinya. Banyak yang menamakan diri mereka para penganutnya dan mengiringinya. Lalu mereka sampai ke simpang 4 jalan. Di sini Zarathustra mengatakan pada mereka bahwa di sini dan seterusnya ia mau pergi sendirian, karena ia senang berpergian sendirian. Tetapi para penganutnya di saat kepergiannya memberikan sebuah tongkat. Di ujung pegangannya ada ukiran emas ular membelit sang surya. Zarathustra menyenangi tongkat ini dan menyadarinya. Lalu ia berseru kepada para penganutnya demikian. Coba tolong katakan padaku, mengapa emas telah menjadi nilai tertinggi? Karena emas itu tidak umum dan tidak membawa untung, dan bercahaya dan lembut kemilauannya selalu mengamalkan dirinya. Hanya sebagai citra dari kebajikan yang tertinggi sajalah emas ini menjadi nilai tertinggi. Laksana kemilau emas adalah pandangannya sang pemberi. Semarak keemasannya membuat damai matahari dan bulan. Kebajikan tertinggi itu tidak umum dan tidak membawa untung, bersinar lembut di kemilauannya. Kebajikan tertinggi adalah amal kebajikan. Sungguh, aku tahu tentang kau, para penganutku. Kau berusaha seperti aku bagi amal kebajikan. Apa persamaannya antara kau dan kucing-kucing dan serigala-serigala? Dari kau sendiri haus untuk menjadi korban dan hadiah-hadiah. Lalu kau pun haus untuk mengumpulkan segala macam kekayaan-kekayaan di dalam jiwa kau. Tidak pernah puas jiwa kau bagi harta-harta dan permata-permata, karena kebajikan kau tidak pernah puas untuk memberi. Kau memaksa segala sesuatu untuk datang pada kau dan ke dalam diri kau, supaya mereka mengalir kembali dari air mancur kau sebagai hadiah cinta kau. Sungguh, cinta yang selalu memberi ini mestilah menjadi seorang pencuri segala nilai-nilai. Tetapi egoisme yang seperti ini bagiku adalah sehat dan suci. Ada lagi egoisme lainnya yang sangat miskin, egoisme lapar yang ingin selalu mencuri, egoisme orang sakit, egoisme yang tidak sehat. Dengan mata pencuri, ia melihat ke segala benda-benda yang berkilauan. Dengan tamak kelaparan, ia mengukur seseorang yang punya banyak makanan dan selalu mengintai di sekeliling meja para pemberi. Ketidaksehatan ini berbicara dari dambaan yang demikian, dari kemerosotan yang tidak kelihatan. Kerinduan tamak pencuri adalah serupa ini, berbicara dari badan yang tidak sehat. Katakanlah padaku, para saudaraku, apa yang kita anggap buruk dan terburuk dari segalanya, bukankah itu kemerosotan? Dan kita selalu akan menduga bahwa kemerosotan itu ada bila mana jiwa itu tidak ada. Jalan kita adalah ke atas, dari spesies menyeberang ke super spesies. Tetapi pikiran yang merosot berkata, segalanya untukku. Ini menakutkan bagi kita. Pikiran kita terbang ke atas, maka ini adalah kiasan bagi badan kita, kiasan bagi peningkatan dan kemajuan. Kiasan-kiasan peningkatan seperti ini adalah nama-nama kebajikan.
Maka sang badan melangkah melalui sejarah, berkembang dan bertempur. Dan spirit, apa sih dia itu ke sang badan? Sang pewarta, kawan, serta gaung pertempuran-pertempuran dan kejayaan-kejayaannya. Kebaikan dan kejahatan itu hanyalah kiasan-kiasan belaka. Mereka tidak langsung berbicara, mereka hanya tanda petunjuk. Ia adalah dungu yang mencari pengetahuannya sendiri. Perhatikanlah saudaraku, ketika spirit kau ingin berbicara dalam kiasan-kiasan, ini adalah asal-usul kebijakan kau itu. Lalu badan kau akan terangkat, naik, bersama dengan rasa sukacitanya. Ini menggairahkan spirit, lalu dia akan menjadi sang pencipta, dan sang penilai, dan sang pencipta, dan sang pemberi segalanya. Ketika hati kau meluap, serta membanjiri serupa sungai, memberi berkah, juga membahayakan pada sesiapa saja yang hidup di dekatnya. Ini adalah asal-usul kebijakan itu sendiri. Ketika kau terjunjung melebihi pujian dan kutukan, dan kemauan kau akan memberi aba-aba pada segala sesuatunya, seperti seseorang yang mencintai. Ini adalah asal-usul kebijakan itu sendiri. Ketika kau membenci segala sesuatu yang menyenangkan, dan didipan yang halus empuk, dan tidak dapat duduk terlalu jauh dari manusia halus hati, ini adalah asal-usul kebajikan kau itu. Ketika kau menginginkan suatu kemauan, dan kau menamakan penghalau kebutuhan itu esensi dan nesesitas kau, ini adalah asal-usul kebijakan kau itu. Sungguh, ini adalah kebaikan dan kejahatan baru. Sungguh, ini adalah bunyi desiran baru di dalam kedalaman dan suara sebuah air mancur baru. Ini adalah kekuatan, kebajikan baru. Ini adalah kaidah kekuasaan, dikelilingi oleh jiwa yang halus, matahari emas, dikelilingi ular pengetahuan. Di sisi lain, Zarathustra terdiam sejenak dan melihat penuh kasih sayang pada para penganutnya. Lalu ia berseru lagi demikian, dan suaranya pun berbeda. Tetaplah setia pada dunia, para saudaraku, dengan kekuatan kebajikan kau. Semoga amal cinta kau dan pengetahuan kau membaktikan dirinya pada makna dunia. Maka aku mohon dan meminta kau, jangan biarkan dia terbang lari dari dunia dan memukul dengan sayap-sayapnya dinding-dinding keabadian. Duh, sudah ada banyak kebajikan yang telah lari jauh. Giringlah, laksana yang aku kerjakan. Kebajikan yang lari jauh itu kembali ke dunia. Ya, kembali ke badan dan ke kehidupan. Semoga dia akan memberi dunia maknanya, makna kemanusiaan. Sudah beratus-ratus kali hingga kini sang spirit dan kebajikan melarikan diri dan membuat kesalahan-kesalahan. Duh, dalam badan kita tetap hidup semua ilusi dan kesalahan-kesalahan itu. Semuanya ini telah menjadi badan dan kemauan. Sudah beratus-ratus kali hingga kini sang spirit dan kebajikan dicoba dan tersesat. Ya, manusia adalah suatu percobaan. Duh, banyak kebodohan dan error telah menjadi badan dalam diri kita. Bukan hanya rasionalitas milenium, tetapi juga kegilaan sering menyertai tindakan kita, adalah berbahaya untuk menjadi pewaris. Kita tetap bertempur, setapak demi setapak, melawan si raksasa keberuntungan, dan hingga kini nonsens yang tidak berarti, tetapi menguasai umat manusia. Semoga spirit dan kebijakan kau membaktikan dirinya pada makna dunia ini. Semoga nilai segala sesuatunya ditentukan baru oleh kau. Untuk ini kau mesti menjadi kesatria. Untuk ini kau mesti menjadi sang pencipta. Dengan ilmu pengetahuan, sang badan mensucikan dirinya. Mencoba-coba dengan ilmu pengetahuan, dia memuliakan dirinya. Bagi manusia cerdas, segala naluri itu adalah suci. Bagi manusia mulia, spirit menjadi penuh dengan sukacita. Tabib, sembuhkan diri kau, lalu kau bisa menyembuhkan pasien kau. Biar alat penyembuh terbaiknya itu adalah pandangan matanya sendiri yang melihat seseorang yang membuat dirinya sehat sendiri. Di sana ada beribu-ribu jalan yang belum pernah dijajaki,
beribu-ribu macam kesehatan, dan pulau-pulau tersembunyi kehidupan. Manusia dan dunianya belum lagi letih dan belum lagi ditemukan. Perhatikan dan dengar, kau para penyendiri. Dari masa depan datang tiupan angin bersama kepakan sayap-sayap diam-diam, dan berita baik menjambangi telinga-telinga halus. Kau para penyendiri masa kini, kau yang telah mengundurkan diri dari masyarakat, suatu waktu nanti kau akan menjadi rumpun puak. Dari kau yang telah memilih diri kau sendiri, manusia terpilih pasti muncul, dan dari manusia terpilih menjadi sang Superman. Sungguh dunia ini nanti akan menjadi tempat penyembuhan, dan telah ada aroma baru bertebaran di sekeliling, aroma yang memberi keselamatan dan harapan baru. Setelah berkata demikian, Zarathustra berhenti, seolah tidak pernah berkata apa-apa. Lama ia mengimbangi tongkatnya sangsi. Akhirnya ia berseru, dan suaranya berbeda. Sekarang aku pergi sendirian, para penganutku. Aku juga sekarang pergi sendirian, maka aku menginginkan ini. Sungguh, aku nasihatkan kau, pergi jauh dariku, dan jaga diri kau dari Zarathustra. Dan lebih baik lagi, jadilah malu akannya. Mungkin ia telah menipu kau. Seorang ilmuwan harus tidak saja bisa mencintai musuh-musuhnya, tetapi juga bisa membenci teman-temannya. Seseorang membalas ke gurunya dengan buruk jika ia tetap saja seperti murid. Dan mengapa kau tidak mau memetik rangkaian daun-daun bungaku? Kau menghormatiku, tetapi bagaimana jika suatu ketika nanti kehormatan kau itu jatuh? Jagalah agar patung yang jatuh tidak menimpa kau. Kau berkata, kau percaya para Zarathustra. Tetapi apa pentingnya Zarathustra? Kau para pemercayaku. Tetapi apa pentingnya semua para pemercaya itu? Kau belum lagi mencari diri kau ketika kau mendapatkan aku. Demikianlah semua para pemercaya itu, maka segala kepercayaan itu kecil artinya. Sekarang aku mohon kau untuk melepaskan aku, dan temukanlah diri kau. Dan hanya ketika kau menyangkalku, aku akan kembali pada kau. Sungguh, dengan mataku yang lain lagi, para saudaraku, aku lalu mau mencari mereka yang kehilanganku. Dengan cinta yang lain lagi, aku lalu mau mencintai kau lagi. Dan sekali lagi, kau mesti menjadi teman-temanku dan anak-anakku dari sebuah harapan. Lalu aku mau bersama kau untuk ketiga kalinya, untuk merayakan tengah hari megah bersama kau. Dan ini adalah tengah hari megah itu, ketika manusia ada di tengah-tengah perjalanannya antara binatang dan Superman, dan merayakan perjalanannya ke malam hari sebagai harapan tertingginya, karena ini adalah perjalanannya ke pagi hari baru. Di saat-saat seperti itulah manusia yang pergi ke bawah memberkahi dirinya, karena ia manusia yang melintas ke sang Superman, dan matahari ilmu pengetahuannya akan berada di tengah hari. Semua Tuhan-Tuhan sudah mati. Sekarang kita mau sang Superman untuk hidup. Biar ini menjadi kemauan terakhir kita di tengah hari yang megah ini.